Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 148, halaman 102. An-Nisa ayat 148. Kita bahas tajwidnya sedikit. La matabi alif yuhibbullah. Nah, tafhim lafdzul jalalah atau lebih spesifiknya huruf lam didahului domah. Jadi lamnya atau lafaz Allahnya dibaca tebal ya, tafhim. Lahul jahra hul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jadi lamnya diidharkan ya, dinampakkan, terdengar gitu. Jahra bis ini kebalikan dari idhar qamariyah, yaitu idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Lamnya disembunyikan, Pak. Karena bulan itu kalau muncul matahari itu akan tersembunyi gitu. Samsiah itu kan matahari, Qamariyah itu bulan gitu. Jadi yang ini idgham samsiah, yang tadi idhar qamariyah. Nah biasanya kalau idgham samsiah huruf setelah lam itu pakai tasdid. Nah di sini huruf sin pakai tasdid. Jadi bisui, nah, enggak bilsui tapi bisui. Sui. Nah, mad wajib muttasil. Mad tabi'i wawu bertemu hamzah dalam satu kata. Dibacanya lebih dari tabi'i, lebih dari biasa. Luar biasa. 4-6 ketukan. Minal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah qaun mad lain illa mad tabi'i alif mang ifa hakiki nun mati bertemu dengan huruf ihfa, jadi dibacanya samar ming emang gitu. Waka matabi alif nallah tafhim. Sami matabi alif an. Nah, alifnya diabaikan saja, Pak. Fathatain ketemu dengan ain, jadi dibaca idhar. Fathain ketemu ain baca idhar. Sami an ali matabi'iyya ma mad iwan. Baca panjang tuh ma gitu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. La yuhibbu, la-nya la nafi ini, meniadakan. Bukan melarang, bukan, tapi meniadakan. La tidaklah yuhibbu mencintai
Siapa? Allahu Allah. Allah tidak menyukai gitu. Atau mafhumnya Allah membenci. Al-jahra, nah jahar gitu. Kita sering menyebut ada salat sir, ada salat jahar gitu. Jahar itu terang-terangan, Pak. Nampak, jelas itu. Apa bisu'i? Nah, buruk, Pak. Jelek lah. Minal qauli, dari perkataan, dari ucapan-ucapan. Jadi Allah pada dasarnya, Pak, itu membenci perkataan-perkataan yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan, baik itu buruk dari sisi konten, isi gitu. Kan ada perkataan itu yang diucapkan dengan halus tapi isinya jelek gitu. Diucapkannya dengan bahasa yang halus gitu, tapi kontennya jelek. Ada juga yang isinya jelek diucapkan dengan nada yang jelek juga gitu, dengan pilihan kata yang jelek juga. Nah, itu hukum asalnya, Pak, Allah itu tidak menyukai gitu, atau Allah itu membenci, atau Allah itu melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jorok, yang porno, yang mengandung maksiat lah di dalamnya itu. Kan kalau dalam hadis Nabi itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik dia diam. Makanya ada peribahasa, diamnya seseorang terkadang emas itu. Tapi tidak selamanya emas, Pak. Di hadis yang lain kan dikatakan, orang yang diam melihat kemungkaran itu disebutnya as-syaitanul akhras itu ya, setan bisu itu. Jadi kalau kita melihat ada kemungkaran di depan mata, padahal kita punya power untuk mencegahnya, itu disebutnya setan bisu itu. Sekali lagi nih, jadi hukum asalnya mengatakan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk itu dilarang gitu. Dilarang. Tetapi di sini ada pengecualian nih, Pak. Ada illa. Illa itu harful istisna, pengecualian. Kecuali mangdulima, orang-orang yang dizolimi itu. Jadi berubah, Pak, untuk orang yang dizolimi, dari yang tadinya mengucapkan kata-kata yang buruk itu dilarang, itu berubah hukumnya menjadi mubah, menjadi boleh. Saya katakan sekali lagi, mubah, Pak, boleh, bukan wajib atau bukan sunnah, bukan harus. Jadi boleh orang-orang yang dizolimi mengeluarkan kata-kata yang buruk, tapi bukan harus itu. Nah, ini kalau kita lihat nih asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini, Pak. Dahulu itu ada seorang sahabat gitu ya, yang bertamu kepada suatu kaum itu. Lalu
orang tersebut atau sahabat tersebut itu diperlakukan dengan tidak baik lah oleh kaum tersebut itu. Padahal kan dalam Islam itu yang namanya seorang muslim, hakul muslim gitu ya, di antara hak seorang muslim kepada duyubnya, kepada tamunya itu kan ikram ya, ikramud duyub, menghormati tamunya. Nah, ini diperlakukan dengan tidak baik. Nah, kemudian si sahabat ini menceritakan itu, atau kalau bahasa kita hari ini mah mewawarkan gitu, memberitahukan kepada orang lain bahwa dia ini diperlakukan dengan buruk oleh mereka, oleh kaum tersebut. Nah, turunlah ayat ini nih Pak, turunlah ayat ini. Ayat ini yang menjadi sebuah dasar bahwa orang yang dizolimi itu boleh dengan batas-batas yang dibenarkan oleh syariat untuk mengungkapkan kezoliman-kezoliman yang diberikan kepada dirinya. Tapi sekali lagi hukumnya boleh bukan harus gitu. Termasuk nih seseorang yang dizolimi itu boleh bahkan harus untuk mengungkapkan tindakan-tindakan zolimnya yang dia alami di depan hakim, Pak. Ini kalau para ulama kalau di depan hakim itu mengatakan bahwa orang yang dizolimi itu untuk bisa tegaknya keadilan itu harus mengucapkan kezoliman yang dia terima, yang dia dapatkan di hadapan hakim itu. Omanya ada orang yang dipanggil nih, dua orang, yang satu nih kalau dikaitkan dengan kajian hadis arba'in kemarin kan, yang satu dia itu al-mudda'i, itu pendakwa. Yang kedua adalah al-mudda'i alaihi, orang yang didakwa. Nah, maka orang yang posisinya itu sebagai orang yang dizolimi, maka dia itu boleh untuk mengungkapkan kezoliman ya orang yang menzolimi terhadap dirinya itu di hadapan hakim itu, Pak. Termasuk ayat ini merupakan sebuah landasan, Pak, sebuah dasar bahwa bolehnya kita gitu ya untuk mendoakan keburukan-keburukan kepada orang yang menzolimi kita ini. Tapi saya katakan nih, boleh gitu ya. Jadi bukan harus, Pak, bukan harus mendoakan keburukan kepada orang yang menzolimi kita. Tapi dibolehkan. Kalau ada orang yang menzolimi kita, kita dibolehkan untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzolimi itu. Tapi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat itu. Bagaimana yang dibenarkan oleh syariat itu? Ya sesuai dengan kezoliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Tidak melebihi batas itu, Pak. Jangan sampai kezolimannya 10 didoakannya 20. Jangan sampai kezolimannya 20 didoakannya 30. Harus seimbang gitu. Dalam batas-batas yang seperti itu yang dibolehkan itu. Tapi harus jadi catatan nih, boleh bukan harus itu. Kalau kezoliman itu menimpa diri kita gitu, Pak. Kan nanti kezoliman itu orang itu kan berbuat zolim, ada kalanya
kezaliman itu menimpa pribadi kita, ada kalanya kezaliman itu menimpa agama kita. Nah ini bedain Pak. Sekali lagi, ada kalanya kezaliman itu dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan diri kita, menimpa diri kita secara pribadi atau keluarga. Ada kezaliman yang dilakukan oleh seseorang itu bukan menimpa pribadi kita, tapi menimpa agama kita. Nah, kalau kezaliman yang dilakukan oleh seseorang menimpa agama kita, bahkan kalau kezalimannya itu sudah melampaui batas, itu diharuskan kita mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimi agama kita. Kayak beginilah sekarang orang-orang Yahudi Israel mendolimi umat muslim atau Masjidil Aqsa. Itu bukan dibolehkan lagi mendoakan keburukan kepada orang Israel, diharuskan itu Pak. Makanya ada kunut nazilah itu. Kunut nazilah. Ini dalam doa kunut nazilah itu kan, hancurkan orang-orang Yahudi Israel. Kan hancurkan itu kan mendoakan keburukan Pak. Wasdud wat ataka alal qaumid dzalimin kan. Binasakanlah orang-orang yang zalim itu. Kenapa doanya seperti itu? Atau katakanlah kenapa isi doanya itu mendoakan keburukan? Karena kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi Israel itu bukan menimpa pribadi, tapi lebih menimpa agama gitu. Walaupun di dalamnya ada pribadi-pribadi Palestina yang dizalimi. Tapi kalau kezaliman itu menimpa pribadi kita, bukan menimpa agama kita, dibolehkan dengan batas-batas yang dibenarkan. Nah, namun para ulama mengatakan ini nanti terkait dengan ayat berikutnya, ini biar tidak salah paham. Namun para ulama mengatakan kalau memaafkan terkait kezaliman yang menimpa diri kita, itu lebih bagus gitu Pak. Kalau memaafkan lebih baik. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau ada orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, beliau berusaha bahkan selalu memaafkan itu Pak. Kalau kedoliman itu menimpa pribadinya. Tetapi kalau kezaliman itu menimpa agama Islam, ada orang-orang Yahudi, Nasrani menzalimi Islam, Rasulullah itu marah besar itu. Marah besar. Dan mungkin sangat berbeda dengan kita hari ini. Kalau kita hari ini biasanya kalau ada orang berbuat dolim kepada diri kita, marah besar. Tapi kalau ada orang berbuat dolim kepada agama kita, Islam, cicing wae gitu. Itu kalau kita hari ini Pak, kebalikan dari Nabi itu. Nah, termasuk nih harus kita pahami juga, sekalipun dibolehkan mendoakan orang yang menzalimi kita dalam batas yang dibenarkan, tidak melampaui batas lah, tetapi harus hati-hati Pak. Kenapa harus hati-hati? Satu, bisa jadi kita salah paham gitu. Salah paham. Orang tersebut tidak bermaksud menzalimi, tapi kita merasa dizalimi. Kan begitu Pak. Jadi ada kalanya salah paham. Puguh orang itu tidak menzalimi, tapi kita merasa dizalimi. Itu perasaan saja Pak. Perasaan. Atau bisa jadi salah informasi lah. Salah informasi. Karena ini beritanya dari orang lain, sehingga kita memahaminya bahwa kita ini dianiaya, disakiti. Minimal perasaan kita lah.
Padahal itu beritanya itu kan dari orang lain yang sudah patah lepa gitu Pak, dari mulut ke mulut. Bisa jadi orang yang bersangkutan tidak menzalimi dirinya, tapi karena dari mulut ke mulut akhirnya sampai kepada kita sesuatu yang buruk gitu. Atau bisa jadi orangnya ini aja, bahasa barudak ayeuna baper gitu tah. Komo lamun geus karolot kieu mah babari pundungan gitu Pak. Ieu usia-usia sakieu gampang pararundung. Lamun teu disapa moal ka Masjid Muhajirin deui cenah. Kulantaran lamun papanggih ge tara ditanya, eta lamun geus aki-aki kararitu Pak. Ustaz Muhaimin mah tara muji-muji saya moal ka masjid deui cenah. Eta geus aki-aki gitu. Atau bisa jadi kalau perempuan kalau sedang datang haid itu Pak, itu baper itu. Pugu-pugu suaminya itu enggak mencuekan dirinya gitu, atau enggak menzalimi dirinya, tapi dia merasa didolimi. Nah itu. Sekarang begini, umpamanya Abah Ridwan itu lagi lari pagi, hari Ahad lari pagi. Lalu tiba-tiba itu ada jamaah muhajirin yang sedang nyapu atau sedang nyiram bunga di hadapan rumahnya itu. Ditanya oleh Abah Ridwan itu, oh rajin banget nih, tengah jawab gitu. Loh, ya, kita ngejawab deh, gitu. Cek Abah Ridwan teh sombong banget ini orang nih. Lalu Abah Ridwan itu mendoakan keburukan, ya itu terlalu cepat gitu. Bisa jadi orang itu memang karakternya begitu gitu. Jadi kalau disapa itu jawabnya saungkep gitu Pak. Kan aya orang tanya disapa teh ngajawab tapi teu ngaliek-ngaliek acan biasa gitu. Tungkul we bari nyaput, cenah Pak. Punten Pak cenah. Cenah. Numpang lewat Pak, ya cenah. Enggak ngelihat gitu. Sugan seuri atau ngelirik enggak. Ya. Komo bari hampuraan. Makan ada orang itu yang karakternya begitu. Tetapi karena yang bersangkutan itu orangnya baper, wah ini saya diperlakukan tidak baik ini. Dibejakeun ka batur. Si A itu orangnya angkuh, sombong, gede hulu, gitu ta. Itu salah paham itu. Padahal yang bersangkutan itu tadi orang yang tadi yang ngajawabnya ngan sauget, itu karakternya begitu, Pak. Ya tidak bisa didoakan kezaliman, tidak bisa didoakan keburukan. Dan kalaupun didoakan keburukan moal dikabul ku Allah eta Pak. Yakin moal dikabul. Kenapa moal dikabul? Karena dia salah paham gitu. Salah paham. Nah, dan disitulah salah satu bentuk kemahabijaksanaannya Allah, Pak. Jadi Allah itu ketika ada orang itu mendoakan kebaikan, si A mendoakan kebaikan kepada saudaranya sesama muslim umpamanya, itu pengkabulan doanya enggak dinanti-nanti Pak, langsung dikabulkan itu saat itu juga kalau seorang muslim mendoakan saudaranya muslim dengan kebaikan. Tapi kalau ada seorang muslim mendoakan keburukan kepada saudaranya, oleh Allah itu tidak langsung dikabul, dipending dulu Pak, dipending. Kenapa? Karena khawatir yang bersangkutan itu menyesali kemudian hari. Pamannya seorang seorang menantu saking keselnya sama mertua, mudah-mudahan eta mitoha atau sing digegel orai gitu. Kan ngamuk tuh si menantu lagi ngamuk, mudah-mudahan eta di kebon di hutan digigit ular gitu atau dikerekep harimau gitu. Itu kan dia lagi emosi Pak, lagi emosi. 10 jam kemudian aduh geuning ka mana wae nyarita teh gitu. Kumaha lamun mitoha cenah di teureui ular cenah kamal menang naon katanya. Menyesal dia Pak.
Makanya oleh Allah itu dipending itu Pak, dipending. Ini suka ada orang itu yang mendoakan keburukan ujungnya astagfirullahaladzim. Nah itu Pak, karena dia itu tidak sadar mendoakan keburukan kepada saudaranya itu. Kan luar biasanya Allah itu maha bijaksana. Kalau doa keburukan dipending Pak, tapi kalau doa kebaikan langsung diijabah itu. Jeung urang mempan bedanya. Kita itu kalau ada orang lain berbuat buruk langsung nyantok Pak dibalas itu. Terdengkeun banyak. Ada orang berbuat buruk sama kita langsung dibalas saat itu juga gitu. Tapi lamun ada orang berbuat baik sama kita, mau membalas kebaikannya itu pikir-pikir dulu. Tadi si itu mere daging sapiring ke saya gitu. Kira-kira dipulang naonnya gitu. Tadi daging hayam, kalau dipulang daging sapi mah alus teuing gitu. Lamun dipulang ku jeruk saparapat kurang gitu. Ku daging sapi sakilo loba teuing. Itu mikirna panjang itu Pak kalau kita. Nah, kalau belajar dari Allah itu ketika ada orang melakukan kebaikan untuk saudaranya langsung diijabah. Tapi kalau orang melakukan keburukan termasuk mendoakan keburukan itu dipending dulu Pak. Khawatir yang bersangkutan itu menyesal atau karena emosi sesaat saja Pak, emosi sesaat. Tapi kata kuncinya tadi Pak, hukum mendoakan keburukan, hukum asalnya dilarang akan berubah menjadi boleh manakala dizalimi. Tapi bolehnya itu harus seimbang, jangan melampaui batas. Wa kanallahu, dan adalah Allah sami'an, dat yang maha mendengar, alima, dan dat yang maha mengetahui. Nah ini muncul asma Allah nih, dua asma Allah. Allah itu as-sami, al-alim. Di satu sisi ini merupakan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang baik, mendoakan dengan doa-doa yang baik. Tetapi di sisi lain ini merupakan sebuah peringatan bahkan ancaman bagi orang yang tidak dizolimi Pak, tapi dia mendoakan dengan doa yang buruk atau mengucapkan kata-kata yang buruk. Itu bisa jadi fitnah itu Pak. Puguh-puguh dia tidak dizolimi, tapi dia mengatakan perkataan-perkataan yang buruk tentang si A, tentang si B. Nah itu bisa jadi fitnah, bukan lagi ini, sudah sangat kejam itu ya, sudah sangat melampaui batas. Nah, jika kalian menampakkan khairan, kebaikan, atau tukhfuhu, hu-nya itu dhamir kembali kepada khairan, au tukhfu khairan gitu Pak. Atau kalian menyembunyikan kebaikan, atau ta'fu, kalian memaafkan, ansu'i, dari keburukan-keburukan. Ini kan muncul nih Pak nih. Jadi sekalipun hukum asalnya sekalipun tadi dibolehkan mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita, tapi muncul kalimat berikutnya nih. Ini merupakan sebuah anjuran berbuat baik, mengatakan perkataan yang baik, mendoakan dengan doa yang baik. Baik itu kebaikan kita itu dinampakkan atau kebaikan kita disembunyikan. Termasuk baik maaf kita kepada yang menzalimi itu dimaafkan atau dinampakkan, atau maaf kita kepada yang menzalimi itu disembunyikan. Jadi begini nih, akan lebih baik Pak, akan lebih baik kalau ada orang yang menzalimi
pribadi kita itu kita membalasnya dengan kebaikan. Apakah membalas dengan kebaikan itu dinampakkan, diperlihatkan kepada orang yang menzalimi kita, atau kita membalas kebaikan kepada orang yang menzalimi kita itu secara sembunyi-sembunyi, sehingga orang yang menzalimi kita tidak tahu kalau kita berbuat baik. Minimal nih Pak, minimal nih kalau doa nih Pak nih, ada orang yang menzalimi kita, lalu kita mendoakan kebaikan, minimal itu akan jadi pahala baik kita. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu diberikan hidayah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu diberikan kesadaran gitu. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu diberikan kesehatan. Lalu orang itu dapat hidayah. Kita punya peran di situ, Pak. Kita dapat pahala itu. Berarti kalau orang itu yang tadinya suka berbuat buruk, kemudian kita doakan biar dia menjadi orang baik, lalu doa kita dikabul oleh Allah, berarti peran besar kita orang itu menjadi baik itu. Karena doa-doa kita itu, Pak. Nah itu kalau tadi kezaliman itu menimpa pribadi kita, Pak, menimpa pribadi kita. Makanya nih khususnya nih kepada kalau nih Pak, kalau ada seorang muslim, Pak, seorang muslim yang kita tahu bahwa dia itu bagus keislamannya atau ketaatannya bagus, lalu dia itu katakanlah berbuat zalim kepada kita, atau terlebih-lebih kita saja yang merasa dizalimi, jangan gancang-gancang ngadoakan keburukan gitu, Pak. Terlebih-lebih kalau seorang muslim itu adalah seorang muslim yang memang berjasa besar untuk Islam. Terlebih-lebih kalau dia itu seorang muslim yang memang punya pengaruh besar untuk Islam. Kenapa? Kan ada kaidah usul fikih begini, Pak. Air dua kulah itu dua apa ya? Kulah gening bahasa Sunda maya kulah gening, Pak. Dulu itu kalau di depan masjid biasanya kan wudu itu kan dikulah itu, Pak, dikulah. Semacam bak itu, Pak, semacam bak itu dulu. Nah, air dua kulah itu tidak akan berubah jadi najis gara-gara setetes najis anjing itu, Pak. Gitu, Pak. Sekali lagi, najis anjing yang setetes itu tidak akan merubah kesucian air dua kulah itu. Karena airnya dua kulah banyak, Pak, setetes najis anjing itu tidak akan ngaruh gitu, Pak. Tidak akan ngaruh. Nah, itu oleh para ulama dijadikan sebuah kaidah. Ketika ada seorang muslim yang soleh, yang tadinya soleh taat gitu, Pak ya, lalu dia itu punya power, Pak, untuk memajukan Islam atau pernah berjasa besar untuk memajukan Islam, kemudian suatu hari dia tergelincir berbuat salah gitu, Pak, berbuat salah nih, itu alangkah baiknya kalau seorang muslim itu menahan diri untuk menjatuhkan dirinya, Pak. Menahan diri harusnya. Kenapa? Karena dulu dia pernah berjasa besar untuk Islam gitu. Atau jauh sebelumnya cukup banyak jasa-jasa dia untuk Islam. Jangan sampai karena ketergelincirannya satu kali lalu kita habis-habisan memaki dia atau menjatuhkan nama baiknya itu. Kaidahnya tadi, najis anjing satu tetes tidak bisa mengalahkan kesucian air dua kulah itu, kecuali kalau memang ketergelinciran orang tersebut, seorang muslim tersebut itu sudah sangat melampaui batas, Pak. Nanti ukuran melampaui batas itu kan banyak, Pak, bisa dilakukan berkali-kali mungkin, Pak.
bisa dilakukan indikatornya ya, bisa berkali-kali atau dilakukan terang-terangan atau sudah diperingatkan berkali-kali tapi kekeh terus menerus. Nah itu kalau sudah begitu dalam batas-batas yang dibenarkan syariat, tidak melampaui batas, boleh. Nah makanya kita harus hati-hati nih, umpamanya ada seorang ulama yang melakukan kesalahan itu ya, dilihat dulu nih apakah ini hanya salah apa ya, kadang kita menilai orang lain salah itu Pak sebetulnya nggak salah, cuman beda pendapat aja, beda metodologi Pak. Ada 3 ulama nih dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum dari satu ayat, ketiga-tiganya melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Kenapa melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda? Karena metode yang digunakannya berbeda. Tapi sekalipun berbeda, itu tidak merusak Islam. Kita jangan cepat mengatakan ini sesat Pak, si A sesat, nggak, jangan begitu. Kalau selama tidak merusak Islam Pak. Kan dalam menafsirkan Al-Quran nih Pak nih, dalam menafsirkan Al-Quran itu ada yang disebut dengan maqasidus syar'i, maksud dan tujuan disyariatkannya ajaran Islam. 1, hifduddin Pak, menjaga agama. Kalau penafsirannya tidak sampai merusak Islam, kita harus menahan lisan kita dari mengatakan penafsirannya sesat. Yang kedua, hifdun nafas, menjaga jiwa. Kalau penafsirannya tidak akan merusak jiwa, tidak akan merusak nyawa, kita harus menjaga diri kita dari menjatuhkan dia. Yang ketiga, hifdun nasal, menjaga keturunan. Yang keempat, hifdul akal, menjaga akal. Yang kelima, hifdul mal, menjaga harta. Nih, selama penafsiran itu, penafsiran seorang ulama tidak merusak 5 hal tadi Pak, tidak merusak agama, tidak merusak jiwa, tidak merusak akal, tidak merusak keturunan, tidak merusak harta, itu sah itu Pak, sah, diperbolehkan. Kalau merusak salah satunya, apalagi semuanya, nah itu baru penafsirannya itu menyimpang. Nah kita seringkali begini, ada orang lain yang penafsirannya berbeda dengan kita, lalu kita katakan wah dia sesat gitu, padahal tidak merusak 5 hal tadi. Lalu kita mendoakan dengan doa keburukan kepada ulama tadi. Nah itu jangan cepat-cepat seperti itu. Kita lanjutkan nih. Jadi kalau kamu menampakkan kebaikan kepada orang yang mendolimimu, atau menyembunyikan kebaikan kepada orang yang mendolimimu, au ta'fu, atau kamu memaafkan. Al-afu itu, al-afu. Para ulama banyak yang mengatakan al-afu itu adalah bentuk pemaafan, di mana orang yang memaafkan itu memaafkan dengan tingkat tinggi Pak. Kan ada orang yang memaafkan itu memaafkan ala kadarnya gitu. Gue lah tenang gue saya dihampura gitu. Atau bapak nyungkeun dihapunten mamah teh nya ge dihampura ti kamarigen eta memaafkan, tapi memaafkan basa-basi bisa gitu. Ada orang itu memaafkan tingkat tinggi itu Pak. Dia memaafkannya dengan lahir dan batin. Kita sering sampaikan di Al-Quran itu ada Ghafar, ada Tawwab, ada Al-Afu. Al-Afu itu banyak digunakan. Al-Afu itu kan asma Allah itu Pak. Itu bentuk pemaafan yang derajatnya lebih tinggi daripada Tawwab, daripada Ghafar itu Pak. Makanya sering digunakan ketika doa Lailatul Qadar itu tuh. Ya afu, ya afu itu. Tuhibul afwa fa'fu anni. Fa innallaha, nah maka sesungguhnya Allah karena keadaannya go afuan itu, maha pemaaf.
qadiro, dan maha kuasa. Nah, ini salah satu hikmah kenapa muncul kalimat ini atau muncul asma Allah Al-Afu. Boleh kita nih Pak kalau punya dosa nih berdoa kepada Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu, gitu. Boleh itu. Jadi 3 asma Allah yang berkaitan dengan pemaafan dipanggil oleh kita, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu. Ampunilah dosaku, tutupilah dosa-dosaku. Bisi bapak boga dosa ke pamajikan, nutong kapangi ke pamajikan. Sing remen we ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Insya Allah Pak itu kalau serius Pak, ikhlas khusyuk, ditutupi eta kesalahan eta. Nepikeun ka paturai maot maka bongkar ke pamajikan eta. Tapi tentu tong diulangi kan, taubatan nasuha tong diulangi Pak kalau punya salah gitu. Jadi panggil 3 asma Allah tadi itu, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu. Nah ini untuk memberikan sebuah sebuah motivasi pembelajaran bagi kita. Jadi Allah saja nih, ada kata qadiran. Apa qadiran itu Pak? Maha kuasa kan? Allah itu zat yang maha kuasa Pak, yang kekuasaannya itu meliputi segalanya. Itu masih bisa memaafkan gitu Pak. Bahkan pintu maaf Allah lebih luas daripada pintu murkanya Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku kan gitu Pak. Rahmatku mengalahkan murkaku. Nah jika Allah yang maha qadir saja, maha kuasa saja sangat mudah memaafkan gitu, ya terlebih-lebih kita tuh Pak, anu hutang di mana-mana banyak susah memaafkan atuh, anu ilmu tidak seberapa masa susah memaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.